Ya, awal-awalnya asal-asal saja. Uh, kita hanya tahu kalau jurus ini digunakan ini, jurus ini digunakan ini, jurus ini digunakan ini. Dan pada saat itu saya sendiri sebetulnya tidak tahu apa yang terjadi. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi sampai saya mati, saya berpegang kepada La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita berbincang-bincang tentang pranasakti. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya perlu mengingatkan untuk kesekian kalinya bahwa untuk mengenal pranasakti itu setidak-tidaknya ada 3 variabel yang harus kita kenal. Yang pertama adalah variabel jurus-jurus pranasakti atau gerak-gerak jurus pranasakti. Yang kedua, sistem pernapasan pranasakti. Dan yang ketiga adalah akidah atau kaidah-kaidah pranasakti. Akidah dan kaidah ini adalah mengacu kepada akidah Islamiyah. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui apa itu pranasakti, untuk menguasai apa itu ilmu pranasakti, maka ketiga variabel tersebut harus dikuasai sebanyak-banyaknya. Lalu saudara-saudara sekalian, untuk mengetahui pranasakti ini sebetulnya tidak cukup dengan seminar, diskusi, baca buku, dan lain sebagainya. Tidak cukup sama itu, tetapi kita harus melakukan sejumlah praktek, sejumlah uji coba yang harus dilaksanakan secara terus-menerus. Dulu waktu masih agak mudaan dan memiliki waktu yang lumayan banyak untuk melakukan uji coba jurus-jurus pranasakti itu, di bawah kepemimpinan pelatih PS di Lampung, kami mengikuti jejak beliau. Ketika ada kabar saudara-saudara kita mengalami sakit, maka kami datangi agak beberapa orang, kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi, kadang-kadang cuma berdua saja. Datang secara bersama-sama itu bisa dilaksanakan sekaligus sebagai ajang pembelajaran, dan hasil dari pembelajaran seperti itu tidak kita dapatkan dari seminar atau diskusi berkepanjangan. Diskusi siang dan malam tanpa ada praktek, tanpa ada uji coba, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi kami dahulu kalau ada saudara-saudara yang sakit, ketahuan saudaranya teman, orang tua teman, familinya teman, temannya teman juga, kita laksanakan, tidak kita pilih-pilih. Kalau itu masih sahabatnya seorang PS, kita datangi dan kita bantu. Ya, awal-awalnya asal-asal saja. Kita hanya tahu kalau jurus ini digunakan ini, jurus ini digunakan ini, jurus ini digunakan ini. Dan pada saat itu saya sendiri sebetulnya tidak tahu apa yang terjadi.
saya mencoba-coba untuk apa yang dirasa, nggak tahu apa yang dirasakan, dan saya mencari sesuatu di tubuhnya, saya tidak mengetahui, tidak menemukan sesuatu yang bisa menjadi berita di tubuhnya dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya, karena kebiasaan-kebiasaan Kai pada saat itu adalah setelah melakukan membantu orang lain untuk pengobatan dan lain sebagainya itu, uh, kami berkumpul kadang-kadang kami urunan, uh, mampir di warung makan dan kami makan makanan apa yang selera kami, sebagai alasan untuk kumpul-kumpul saja. Kami cari warung yang agak luas, tempat duduk banyak pilihan, dan kami bisa mencari posisi yang tidak mengganggu pengunjung yang lain. Kami memberikan laporan kepada ketua atau pelatih. Untuk berikutnya kami membantu itu dengan pengarahan, coba begini, dan lain sebagainya. Sebelum membantu itu, jurus-jurus pun harus diperbaiki. Napasnya dicek dulu, sesudah itu jurusnya diperbaiki sedemikian rupa sehingga nanti akan memiliki kekuatan-kekuatan yang diharapkan. Dan tentu saja cara latihannya itu betul-betul serius, dan ketua pelatih memiliki keterampilan untuk mengecek napas kita benar apa tidak. Setelah napas dicek benar apa tidak, putus atau tidak, dan lain sebagainya, juga ada ketua pelatih mencari tahu jurus-jurusnya. Dari jurus-jurus, apakah jurus itu benar dilaksanakan, sesudah itu gerakan-gerakannya benar, sesudah itu jika memang telapak kaki harus bersentuhan dengan tanah, apakah telapak kaki itu terangkat dan lain sebagainya sehingga terjadi kerenggangan dengan tanah. Itu semua dijadikan catatan-catatan sehingga lama-kelamaan jurus itu betul-betul dipahami, jurus mana yang sempurna, jurus mana yang tidak sempurna, jurus mana yang memiliki efek ke tenaga, dan jurus mana yang hambar. Selain napas itu, selain jurus-jurus itu diperbaiki, maka kaidah dan akidah pun adalah sesuatu yang tidak memang harus dibenarkan. Karena manakala kita memiliki pemahaman akidah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu bisa mengakibatkan kita mengalami pemahaman yang menyimpang. Dengan pemahaman yang menyimpang, bisa-bisa nanti kita memiliki sikap dan memiliki aktivitas yang sebetulnya tidak sejalan dengan Islam. Yang paling ideal kami berangkat itu menggunakan kendaraan satu mobil, beberapa orang ngumpul di mobil itu semua. Jadi evaluasi itu bisa dilaksanakan di mobil, dan cerita bagaimana tentang sakit apa, berapa usia dan lain sebagainya, itu bisa diceritakan sebelum menemui si yang dituju, orang yang sakit. Sudah diberitahukan alamat dan lain sebagainya, bagaimana perkembangan terakhir ketika orang tersebut didatangi. Jadi dengan demikian kita memiliki kesiapan mental untuk menghadapi situasi seperti apa yang kira-kira bakal dihadapi nanti. Tapi yang menarik nanti setelah pulang kita
menyampaikan laporan masing-masing apa yang sudah dilakukan, apa yang ditemukan, dan apa masalah yang dihadapi serta bagaimana cara menghadapi masalah itu. Ya apa boleh buat. Di awal-awal saya mengikuti kegiatan ini tidak ada yang saya laporkan, saya tidak tahu. Ya saya lakukan saja dalam ketidaktahuan itu. Tidak masalah, kata ketua pelatih pada saat itu, karena dalam tahap belajar. Tetapi setelah beberapa kali, saya juga memiliki kemampuan untuk memberikan laporan kepada ketua pelatih. Saat itu saya juga diberikan kesempatan untuk melakukan laporan-laporan apa yang saya lakukan dan apa yang saya temukan, dan bagaimana evaluasi sementara dari saya. Ternyata apa yang saya laporkan itu ternyata ada persamaan-persamaan, walaupun dengan bahasa yang lain, tetapi intinya adalah sama dengan laporan dari kawan-kawan yang lain pada berikutnya. Berarti sudah ada persamaan-persamaan. Nah, ketika ada persamaan-persamaan itulah ketua pelatih memberikan pengarahan-pengarahan, dan selanjutnya setelah ditambah lagi, dicari lagi sasaran-sasaran yang lain, dan kami tetap melaksanakan evaluasi, dan evaluasi itu ternyata lama-kelamaan selalu hampir sama, sedikit ada perbedaan-perbedaan saja. Itu pun hanya lebih dan kurang. Tetapi persamaan-persamaan dari laporan-laporan dari sejumlah anggota itu memiliki kesamaan-kesamaan, dan diketemukan sesuatu yang sama itu kegiatan-kegiatan berikutnya. Ketua pelatih bisa memberikan pengarahan-pengarahan, dan pengarahan-pengarahan langsung kami laksanakan pada saat itu juga. Tentu saja berarti kami sudah sedikit mengetahui. Kalau tadinya dalam posisi yang tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi, dalam pertengahan kami bisa memahami apa yang sedang terjadi. Kami bisa mencari apa yang dirasakan oleh orang tersebut, dan kami ambil kesimpulan. Kami harus begini, dan banyak kesimpulan-kesimpulan itu setelah dalam evaluasi sambil pulang itu kami jumlah persamaan itu semakin banyak kami ketemukan. Untuk menyingkat waktu ini sudah melebihi waktu. Saya ingin katakan begini. Pada saya saat aktif itu, tugas saya di kantor itu adalah sebagai peneliti, dan saya bekerja penelitian di lapangan. Sebelum penelitian saya membaca literatur terkait sesuai dengan pengarahan-pengarah. Sudah itu saya turun ke lapangan. Sudah itu saya sibuk menulis hasil-hasil penelitian. Pada suatu saat tugas saya berubah menjadi tugas Pimpro, dan karena tugas Pimpro itu banyak sekali urusannya dengan uang. Nah, pada saat itu ingin saya ceritakan ini, walaupun ini kurang baik untuk diceritakan, tapi saya ceritakan saja. Pada saat saya menjadi Pimpro, pada saat saya memiliki kelapangan masalah uang, pada saat saya bisa membantu organisasi, walaupun hanya sedikit, tapi saya ada kelapangan membantu. Tetapi dalam waktu bersamaan, segala keterampilan saya untuk membantu orang lain dengan jurus-jurus Prana Sakti itu lama-lama menjadi pudar, menjadi sedikit sekali sisanya. Dalam waktu bersamaan saya juga sudah jarang membantu orang lain. Yang ingin saya sampaikan bahwa kalau ingin ilmu Prana Saktinya itu tetap awet, ada sama kita, dan
dan kita masih ingin memberikan pengabdian melalui jurus-jurus peran sakti, pakai terus jurus peran sakti. Jangan seperti saya pernah berhenti, dan saya pernah berhenti juga karena saya punya pekerjaan terkait dengan hal-hal yang menyangkut masalah Pimpru. Saya tidak perlu menceritakan sesuatu terkait dengan Pimpru pada saat itu. Cukup sekian ceritanya, mudah-mudahan ada bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.